Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari PAS 7 Grup 2. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum mata kuliah Teknologi Pengawetan Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Selamat menyaksikan. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya Syakila Musrifa, NIM 180305094. Nama saya Yani Anggraini, NIM 180305055. Nama saya Ervin Renox, NIM 180305054. Nama saya Aziza, NIM 180305076. Perkenalkan, nama saya Nisa Erdina Rahman, NIM 180305092. Blensing dan pasteurisasi merupakan salah satu metode pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi. Keduanya memiliki tujuan tersendiri, yaitu blensing ditujukan untuk menginaktifkan enzim seperti enzim polifenol oksidase. Kemudian tujuan lainnya adalah menghilangkan gas serta melayukan jaringan tanaman dan menghilangkan lendir serta memperbaiki warna dari produk. Suhu yang digunakan pada proses blensing ini adalah 62 sampai 65 derajat Celcius selama 3 sampai 5 menit. Kemudian cara blensing dapat dilakukan dengan pengukusan dan perebusan. Metode selanjutnya adalah metode pasteurisasi, di mana pasteurisasi adalah proses pemanasan dengan menggunakan suhu di bawah 100 derajat Celcius. Tipe pasteurisasi terdapat 3, yaitu long time pasteurisasi, di mana suhu yang digunakan adalah 62-65 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ada high temperature short time, di mana suhu yang digunakan adalah 73 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian ada flash pasteurisasi, di mana suhu yang digunakan adalah 85 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius selama 2-3 detik. Tujuan dari pasteurisasi adalah untuk memusnahkan sel vegetatif, mikroba patogen, pembentukan toksin, dan pembusukan bahan pangan.
Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, maka diketahui bahwasanya untuk susu kedelai kontrol, pengamatan jam ke-0-nya warnanya putih, aromanya khas kedelai sedikit langu, rasanya normal, dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan untuk jam ketiga diketahui bahwasanya warnanya putih kekuningan, aromanya khas kedelai dan sedikit langu, rasanya normal dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan untuk jam kelima diketahui bahwasanya warnanya putih kecoklatan, aromanya khas kedelai sedikit langu, rasanya normal dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan untuk susu kedelai yang dipasteurisasi pada jam ke-0 warnanya putih kecoklatan, aromanya khas kedelai tetapi tidak langu dan rasanya normal. Untuk endapan tidak terbentuk endapan. Pada jam ketiga warnanya tetap putih kecoklatan, aromanya khas kedelai, rasanya normal dan tidak terbentuk endapan. Dan untuk jam kelima warnanya putih kecoklatan, aromanya khas kedelai, rasanya normal dan tidak terbentuk endapan. Perbedaan antara kontrol dan susu kedelai yang dipasteurisasi ini dapat dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah dikarenakan reaksi Maillard yang terjadi antara gula-gula yang terdapat di dalam susu kedelai tersebut. Hal ini menyebabkan warna yang lebih putih kecoklatan. Sedangkan untuk aroma dapat terjadi dikarenakan panas menyebabkan enzim lipoksigenase tidak bekerja sehingga tidak terbentuk bau langu. Ini adalah hasil pengamatan kedua, yakni pengamatan sari buah belimbing yang tidak dipasteurisasi dan tidak di blanching, dan yang dipasteurisasi dan di blanching. Pada sari buah belimbing kontrol diketahui pada hari ke-0 warnanya kuning pucat, aromanya khas belimbing dan tidak terdapat endapan. Pada hari kedua warnanya menjadi warna kuning, aromanya asam dan ada sedikit endapan. Dan pada hari kedua diketahui bahwasanya warnanya menjadi kuning gelap, aromanya sangat menyengat atau bisa dibilang basi, dan diketahui bahwasanya terdapat banyak endapan. Sedangkan pada sari buah belimbing yang dipasteurisasi dan di blanching diketahui bahwasanya pada hari ke-0 warnanya kuning keruh, aromanya tidak berbau dan tidak terdapat endapan. Pada hari pertama warnanya tetap kuning keruh, aromanya menjadi sedikit asam tetapi tetap tidak ada endapan. Sedangkan pada hari kedua warnanya tetap kuning keruh, aromanya sudah menjadi aroma asam tapi belum basi dan tetap tidak ada endapan. Perbedaan antara kontrol dan sari buah belimbing yang di blanching dan dipasteurisasi ini terjadi dikarenakan proses pemanasan pada pasteurisasi dan blanching. Pada proses pemanasan tersebut banyak bakteri yang mati. Hal ini meningkatkan daya tahan dari sari buah belimbing, di mana hal ini menyebabkan pH sari buah belimbing cenderung stabil, dan dikarenakan pH-nya tidak menjadi asam, maka tidak terjadi kerusakan zat gizi di dalamnya, misalnya kerusakan protein diakibatkan suasana asam. Hal ini menyebabkan tidak adanya endapan, dikarenakan endapan terjadi biasanya karena kerusakan protein tersebut. Yang terakhir adalah hasil dari pengamatan jahe merah yang di blanching. Diketahui bahwasanya pada perlakuan kontrol pada hari ke-0 warna dari jahe adalah warna putih kecoklatan. Lalu aromanya pedas khas jahe dan tidak terbentuk kapang. Pada hari pertama warnanya putih kecoklatan, aromanya khas jahe dan tidak terbentuk kapang. Pada hari ketiga warnanya putih kecoklatan, aromanya khas jahe dan tidak terbentuk kapang. Sedangkan pada hari kelima warnanya putih kecoklatan, aromanya khas jahe dan tidak terbentuk kapang. Sedangkan untuk perlakuan jahe merah yang di blanching diketahui bahwasanya warna dari jahe merah tersebut pada hari ke-0 adalah warna jingga kecoklatan, aromanya khas jahe dan tidak terbentuk kapang. Pada hari pertama warnanya jingga kecoklatan, aromanya khas jahe dan tidak terbentuk kapang. Pada hari ketiga warnanya jingga kecoklatan, aromanya khas jahe dan tidak terbentuk kapang. Pada hari kelima warnanya jingga kecoklatan, aromanya khas jahe dan tidak terbentuk kapang. Perbedaan antara kontrol dan jahe merah di blanching dapat disebabkan oleh dua hal, yakni banyaknya antosianin yang terekstrak dikarenakan bantuan dari pemanasan dari blanching. Pada umumnya antosianin yang didapatkan akan lebih banyak, dan indeks reflektif yang dapat menurun diakibatkan oleh suhu tinggi. Sekian video praktikum dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam video praktikum. Dan semoga video praktikum ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.